Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Salsabila Pinam, NPM 218220020. Saya dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Medan Area. Pada video ini saya akan membahas perkembangan Internet of Things pada pertambangan. Nah, sebelum itu saya akan memberitahu apa-apa aja yang bakalan dibahas pada video ini. Yang pertama, apa pengertian Internet of Things, cara kerja Internet of Things, dan hubungan Internet of Things pada pertambangan, serta manfaat Internet of Things pada pertambangan. Sebelum masuk ke pengertian Internet of Things, di slide ini menjelaskan perkembangan teknologi semakin pesat dari waktu ke waktu. Kini, berbagai peralatan sudah dilengkapi dengan kecanggihan teknologi yang bisa memudahkan pekerjaan kita sehari-hari. Contohnya, mulai dari mobil pintar yang bisa jalan sendiri ke berbagai tujuan tanpa pengemudi manusia. Dan seluruh teknologi terbaru ini adalah bagian dari Internet of Things. Nah, jadi Internet of Things itu apa? Jadi, Internet of Things itu adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Dalam kata lain, dalam Internet of Things kita bisa menghubungkan bermacam alat dengan koneksi internet, baik itu alat rumah tangga seperti TV, kulkas, AC, kompor, lampu, dan entertainment, sampai mesin industri, pabrik, dan kendaraan bermotor. Dan tanpa disadari, dengan adanya Internet of Things, hal ini memudahkan manusia untuk melakukan suatu pekerjaan, mulai dari bidang industri, kesehatan, pertanian, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, cara kerja Internet of Things itu bagaimana? Nah, seperti namanya, Internet of Things bergantung pada internet sebagai konektivitas antara sensor atau perangkat yang akan saling berkomunikasi di iCloud. Data dari sensor yang dikirim ke iCloud akan diproses oleh software yang akan menemukan action selanjutnya. Action ini bisa berbentuk pengiriman alert atau sinyal, penyesuaian jadwal, penutupan akses pada alat, atau lainnya. Dan Internet of Things ini dapat dikontrol lewat user pada dashboard dari komputer, laptop, atau mobile device lainnya. Nah, pada slide berikutnya, di sini menjelaskan seiring kegiatan penambangan yang semakin jauh dalam pengeboran permukaan tanah dan berada di area pelosok, perusahaan tambang pun mencari cara untuk bisa melakukan penghematan biaya dan efisiensi tenaga yang dibutuhkan. Jadi, perusahaan tambang pun membutuhkan kehadiran Internet of Things untuk mengoperasikan sensor alat-alat tambang, pelacakan armada hingga proses diagnosis kondisi area pertambangan. Nah, hubungan Internet of Things pada pertambangan apa? Jadi, Internet of Things berkait dengan pertambangan dikarenakan perusahaan tambang membutuhkan kehadiran Internet of Things yang sangat bermanfaat bagi pihak pertambangan. Karena kelebihan teknologi berbasis internet ini dibanding teknologi sebelumnya adalah untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas, sambil menghilangkan biaya dan pemborosan yang tidak perlu, dan mampu mengantisipasi kegagalan mesin. Setelah dipaparkan pengertian Internet of Things itu apa, hubungan Internet of Things pada pertambangan apa, dan kelebihannya, di sini saya akan membahas jadi manfaat Internet of Things pada pertambangan itu apa. Jadi, manfaat Internet of Things pada pertambangan salah satunya adalah menghemat waktu. Kenapa? Dalam hal mengembangkan dan memelihara situs tambang, Internet of Things membantu secara drastis, seperti data yang dikumpulkan sebelum panggilan awal dilakukan, memastikan proses dikelola dengan benar dan dengan resiko yang lebih rendah. Salah satu contohnya adalah beberapa perusahaan pertambangan sudah menggunakan kendaraan tanpa pengemudi dan bereksperimen dengan sistem pengeboran otonom yang dapat beroperasi tanpa campur tangan manusia. Dan manfaat yang kedua adalah Internet of Things meningkatkan keamanan. Kenapa? Karena Internet of Things dapat membantu mencegah runtuhnya poros yang tidak stabil. Misalnya, karena sensor akan mengambil data waktu nyata dan memprediksi peralatan yang rusak di mana masalah dapat terjadi yang memungkinkan penyesuaian dilakukan sebelum terjadi kesalahan. Selanjutnya adalah pemeliharaan prediktif. Kenapa? Dikarenakan Internet of Things memiliki jaringan yang terintegrasi penuh, memantau setiap aspek operasi menjadi jauh lebih mudah dan hanya mengarah pada produktivitas dan keamanan yang lebih besar. Kemudian, manfaat selanjutnya adalah kemajuan otomatisasi untuk penambangan. Dengan memiliki produk mandiri, yaitu kendaraan dan peralatan yang bekerja sama, lebih banyak data dikumpulkan dan dapat meningkatkan tingkat akurasi. Internet of Things juga memungkinkan perusahaan pertambangan untuk menemukan inovasi-inovasi
teknologi, dan tren pengembangan terbaru untuk tetap menjadi yang teratas di pasaran. Gabungan ini menciptakan pengalaman yang mulus sehingga membuat pekerjaan secara keseluruhan lebih mudah. Nah, manfaat yang terakhir adalah manfaat energi dan biaya. Seperti disebutkan di setiap poin di atas, investasi di Internet of Things mengurangi pengeluaran energi dan biaya pemeliharaan untuk perusahaan pertambangan. Dengan memiliki sistem yang transparan, di mana semua bagian bisa dipantau, memungkinkan proses yang jauh lebih efisien. Karena ini terus berkembang, biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan akan berkurang secara bertahap, memungkinkan industri menjadi lebih menguntungkan. Setelah membahas materi yang saya paparkan tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa Internet of Things sangat diperlukan dan bermanfaat dalam menyingkat waktu, menghemat tenaga kerja, pengelolaan yang mudah sehingga dapat menghemat biaya operasional, dan memudahkan perencanaan usaha bagi bidang industri termasuk pertambangan. Tidak terasa sudah di penghujung video, semoga materi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.